Oke, kembali lagi bersama kami di Tekiro Channel 56. Nah, kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan. Namun fokus materi kita saat ini adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam soal. Baik, kita masuk pada soal pertama. Semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari sebuah kitab yang bernama Suta Soma, yang merupakan karangan dari A. Empu Tentular, B. Empu Prapanca, C. Empu Gandring, D. Empu Sendok, E. Empu Supo. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Suta Soma karangan Empu Tentular pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad 14. Bhinneka Tunggal Ika sering diterjemahkan walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Soal nomor 2. Penyelenggara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Hal ini mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Asas perbantuan, atau E. Asas pemusatan. Ya, jawabannya adalah B. Desentralisasi. Prinsip desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dan pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini juga diatur pada pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 3. Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk A. Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah mengaturnya. B. Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani. C. Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya, serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan. D. Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah, atau E. Mempermudah kinerja pemerintah atau mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ya, jawabannya C. Jadi dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengeksplor potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu, rakyat juga dapat lebih mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan. Soal selanjutnya. Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan A. Peraturan daerah, B. Ketetapan MPR, C. Peraturan Presiden, D. Perpu, atau E. Peraturan pemerintah. Ya, jawaban nomor 4 adalah E. Beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah pertahanan dan keamanan, agama, politik luar negeri, serta kebijakan moneter dan fiskal yang semuanya akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Soal nomor 5. Penyelenggara pemerintahan di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu
A. Kepentingan umum, B. Akuntabilitas, C. Keterbukaan, D. Proporsional, atau E. Profesional. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah D. Asas proporsional adalah asas yang menjelaskan bahwa penyelenggara negara harus dapat menyeimbangkan hak yang ia dapatkan dengan kewajiban yang harus ia tunaikan. Tidak boleh berat sebelah. Soal nomor 6. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jawaban nomor 6 adalah C. Pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, dijelaskan pada ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya. Soal nomor 7. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. Kemakmuran, B. Persamaan, C. Otonomi, D. Kesukuan, atau E. Persatuan. Ya, jawabannya adalah E. Negara persatuan adalah negara yang warga negaranya bersatu erat, di mana negara menjamin kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kebebasan kehidupan individu maupun golongan sangat dihargai tanpa membedakan suku atau perbedaan lainnya. Negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Soal nomor 8. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya, baik secara fisik maupun tidak. Hal ini karena negara mempunyai sifat A. Memaksa, B. Monopoli, C. Mencakup semua, D. Mengayomi, atau E. Mengikat. Ya, jawabannya adalah A. Kekuasaan negara untuk melakukan pemaksaan terhadap warga negaranya bertujuan agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan dengan benar sehingga ketertiban dapat tercapai, serta sikap anarkis dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Adanya unsur memaksa dari negara ini dikarenakan yang menjadi warga negaranya mempunyai berbagai perbedaan sehingga negara lebih dapat mengontrol warga negaranya. Baik, lanjut ke soal nomor 9. Terbentuknya suatu negara harus memenuhi beberapa unsur yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu deklaratif dan konstitutif. Yang menjadi unsur deklaratif berdirinya suatu negara adalah A. Pemerintah yang berdaulat, B. Adanya wilayah tertentu, C. Adanya rakyat yang akan dipimpin, D. Ada kedaulatan, atau E. Pengakuan dari negara lain. Ya, jawaban nomor 9 adalah E. Unsur deklaratif merupakan unsur tambahan, namun keberadaannya sangat diperlukan. Pengakuan dari negara lain
menjadi hal yang sangat penting bagi negara yang baru saja merdeka atau lahir. Hari ini akan berdampak pada hubungan negara baru tersebut dengan negara lain dalam pergaulan di dunia internasional. Ya, lanjut ke soal nomor 10. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai terbentuknya suatu negara. Menurut kejadiannya, asal mula terbentuknya negara Indonesia disebabkan oleh A. Fusi, B. Perjuangan, C. Okupasi, D. Penyerahan, atau E. Pendudukan. Ya, jawabannya adalah B. Terbentuknya suatu negara yang disebabkan oleh perjuangan adalah negara tersebut dahulunya merupakan daerah jajahan. Namun, karena perjuangan rakyatnya akhirnya dapat merdeka. Lahirnya Indonesia melalui perjuangan yang begitu panjang hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.